ayat-ayat ini tentu saja kita harus memahami tentang bagaimana menafsirkan sebuah nubuat. Jadi ada 3 hukum menafsirkan nubuat. Kalau saudara ikut kelas eskatologi saya, kita pelajari bagian ini ya. The law of double reference. Pertama, ada nubuat yang diucapkan oleh seorang nabi dalam perjanjian lama, dan kemudian dalam perjanjian baru itu digenapi secara penuh. Misalnya Hosea pasal yang Mika pasal 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Hei engkau Betlehem Efratah, bukanlah sekali-kali yang terkecil di antara mereka yang diam di Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan itu digenapi secara akurat di dalam Injil Matius. Kemudian ada yang primary and secondary fulfillment. Jadi ada yang sebuah nubuatan yang digenapi sekunder dulu, lalu kemudian yang utama baru akan digenapi di masa yang akan datang. Contohnya nubuatan tentang Yoel, bahwa teruna-teruna akan bernubuat, itu digenapi pada hari Pentakosta, tapi itu baru sekunder, dan itu akan digenapi secara penuh pada saat kedatangan yang kedua kali. Tapi yang ketiga adalah near distance and ultimate fulfillment. Jadi ada nubuat yang digenapi dalam waktu dekat, ada yang digenapi dalam jangka agak jauh, lalu kemudian akan digenapi secara penuh dalam masa eskatologi. Dan yang kita bicarakan dalam Yesaya pasal 60 adalah jenis yang ketiga ini. Jadi Nabi sedang berbicara keadaan orang Israel pada masa itu. Orang-orang Israel diperintah oleh raja-raja yang sebagian besar tidak takut akan Tuhan saat Yesaya melayani. Kemudian yang kedua, nubuatan ini akan digenapi dengan Yesus Kristus, sang terang itu, pada zaman Yesus tentu saja. Dan kemudian yang ketiga, nubuatan ini akan digenapi pada zaman milenium, ya, pada waktu millennial kingdom, pemerintahan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun, di mana singa akan berbaring dengan domba, akan makan rumput bersama-sama, seorang anak kecil akan mengembalakan mereka. Bahkan seorang bayi akan bermain-main dengan ular pedung tanpa ada yang menyakiti di gunung yang kudus. Itu semua berbicara tentang kerajaan milenium. Tapi apakah apa yang kita baca ini relevan bagi kita yang hidup hari ini? Tentu saja firman Allah relevan bagi kita. Dengan penafsiran yang tepat, maka kita dapat mengambil kebenaran-kebenaran yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Jadi, apa ide utama, apa pokok khotbah hari ini? Ide utamanya adalah Tuhan ingin kita bangkit dari 3 perkara ini. Tuhan ingin kita bangkit dari 3 perkara ini. Yang pertama, Tuhan ingin kita bangkit dari kegelapan dosa-dosa kita. Ayat pertama berkata, saya baca ulang bagi kita, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata bangkitlah dalam ayat yang pertama ini berbentuk imperatif present, yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi keterpurukan orang-orang Israel ketika menerima firman ini untuk pertama kalinya. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang pertama, bagaimana Nabi Yesaya menegur orang-orang Israel, dan bahkan kalau kita perhatikan betapa Tuhan murka dengan orang Israel. Saya akan bacakan bagi kita di dalam ayat yang ke-11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari
anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap kehadiranku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak lataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Lalu kemudian loncat ke dalam ayat yang ke-16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yehuda secara khusus masih melakukan korban-korban, sembahyang-sembahyang, upacara-upacara yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Tapi sembari mereka melakukan hal-hal yang religius itu, mereka tetap saja melakukan kejahatan, menindas orang yang miskin, merampas hak janda-janda, dan melakukan banyak dosa-dosa yang lainnya. Itulah sebabnya Tuhan merasa jijik, Tuhan merasa muak, Tuhan memalingkan wajahnya melihat persembahan-persembahan dan ibadah umat Tuhan. Kita berdoa bahwa Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari kita malam ini. Amin. Adalah sebuah kengerian kalau Tuhan berkata hal yang sama kepada kita malam ini. Wah, pujianmu luar biasa, wah, dekorasimu luar biasa, tapi aku jijik, aku muak, karena kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita. Lalu dikatakan dalam pasal 9 ayat yang pertama, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Bahkan di dalam pasal 59 ayat 1 dan 2, bukannya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bukannya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Yang membuat dia memalingkan wajahnya daripadamu adalah segala kejahatanmu. Jadi Yesaya 60 ini tidak bisa lepas dari sejarah keterpurukan rohani orang-orang Israel saat itu. Dan Yesaya menyuarakan firman Tuhan, bangkitlah dan menjadi terang. Bangkitlah dari dosa-dosa yang kau lakukan. Bangkitlah dari kejahatan yang biasa kau lakukan. Apakah ini relevan bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Relevan. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 11 sampai 14, Rasul Paulus menggunakan Yesaya 60 ini juga untuk menegur jemaat Efesus yang berkecimpung di dalam dosa. Dikatakan ini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara, menjadi rohaniawan tentu saja berbeda dengan orang umum. Kita dibuat cerdik dalam menutupi dosa-dosa kita. Bahkan seringkali kita memoles perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan, dengan ayat-ayat. Kita membungkus demikian rupa kejahatan kita. Tapi lihatlah fakta-fakta yang ada. Dari kisah-kisah yang ada, next kita lihat ada skandal pendeta cabul di Surabaya.
yang selama 17 tahun memperkosa seorang anak di dalam gereja. Dan sekarang pendeta ini masuk penjara. Beritanya heboh, seluruh Indonesia mengetahui. Belum lagi berita bagaimana calon pendeta sabuli 6 orang anak yang ada di NTT. Videonya viral sedemikian rupa. Yang lebih kecil lagi ada berita pendeta cabul kompak berbagi dengan anaknya dalam mencabuli gadis SMP yang tidak lain sebetulnya adalah pacar anak pendeta ini. Tapi rupanya pendeta dan anaknya sama-sama mencabuli wanita. Bejat. Ini yang terkuat. Bagaimana dengan yang tidak terkuat? Seringkali justru kejahatan yang paling besar itu terjadi justru di kalangan hamba Tuhan. Karena pandai rapi menutupi, membungkus dosanya sampai tidak diketahui orang lain. Saudara, saya berbicara kepada saudara semuanya. Firman Tuhan ini berbicara kepada engkau. Bangkit dari dosa. Terang yang sesungguhnya Yesus Kristus sudah datang. Dia datang untuk mengampuni dosa kita, mati di atas kayu salib. Jangan buat sia-sia pengorbanannya di atas kayu salib. Bertobatlah, tinggalkan dosa-dosa itu. Seorang teolog terbesar abad ini, yaitu C.S. Lewis, dia mengatakan demikian. Tuhan mendapati kita bahwa keinginan kita untuk melakukan kehendaknya tidak terlalu kuat, tetapi terlalu lemah. Kita ini adalah makhluk yang mendua hati, mudah dibodohi, terpikat dengan kepuasan hidup, kenikmatan seks dan ambisi kita. Alih-alih ketika kita ditawarkan sukacita kekal seperti seorang anak kecil, kita justru lebih suka bermain lumpur dosa daripada kenikmatan yang lebih besar dan yang lebih indah yang Tuhan tawarkan. Jangan merasa diri kita lebih hebat rohaninya daripada orang lain. C.S. Lewis mengingatkan, telisik hati kita, telisik hatimu. Kita seringkali terlalu lemah dalam menanggapi dosa, godaan-godaan dosa, dan kita mendapati seringkali kita jatuh di dalam dosa. Terang Tuhan sudah datang. Kita merayakan Natal untuk kesaksian kalanya. Kita melihat ada pohon terang, kita nanti menyalakan lilin. Apa simbol ini? Simbol-simbol ini adalah terang yang sudah datang ke dalam dunia. Bangkit, tinggalkan dosa-dosa yang kau lakukan. Jangan membuat sia-sia kedatangan Tuhan ke dunia ini. Dan pastor senior Edwin Louis Cole mengatakan demikian. Pencobaan bisa sangat menyiksa, tapi ingat, siksaan dari pencobaan dosa tidak dapat dibandingkan dengan siksaan dari konsekuensi dari dosa. Penyesalan dan pertobatan tidak dapat mengimbangi dari dosa itu. Meskipun dosa dapat diampuni seketika, namun konsekuensinya dapat berlangsung seumur hidup. Saya mendengar di ruang konseling berapa banyak orang yang menyesali perbuatannya, namun tidak bisa kembali lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya dalam Natal ini ada 3 hal di mana kita harus bangkit. Yang pertama adalah bangkit, tinggalkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah bangkit untuk menyambut harapan di masa depan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kekelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa,
tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ini saya melihat beberapa tafsiran mengantisipasi beberapa hal. Yang pertama, kegelapan yang dimaksud adalah dosa yang membelenggu umat manusia. Kita tahu bahwa dosa itu mengikat seseorang, merantai seseorang, membelenggu seseorang sehingga dia tidak berdaya untuk menolak dosa itu. Sebelum Kristus datang, hukum Taurat memang ada, tapi justru hukum Taurat menunjukkan jauhnya jarak antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Seperti yang digumulkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Ada kehendak untuk melakukan yang baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Aku ini manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi itu berbicara tentang kegelapan, dosa yang menyelimuti umat manusia, membelenggu umat manusia. Yang kedua, kegelapan yang dimaksud itu adalah kejahatan yang akan memenuhi bumi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, pada zaman akhir akan datang masa-masa yang sukar, di mana orang lebih mencintai dirinya sendiri, orang akan melakukan dosa dan bermacam-macam kejahatan yang lain. Jadi ini melukiskan keadaan dunia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga, kegelapan yang dimaksud adalah kehancuran langit dan bumi. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 juga menyatakan hal itu, bahwa langit dan bumi ini akan hancur sedemikian rupa. Jadi kegelapan yang dimaksud bahwa tidak ada harapan bagi dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada kita harapan. Video awal tadi mengingatkan, Pak Jokowi berkata 2023 gelap, resesi sudah terbayang di depan mata. Seluruh negara-negara di dunia terancam dengan resesi ini. Tapi Yesus datang, dia memberi harapan. Dia sang terang itu. Dia memberikan harapan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dosa yang membelenggu manusia itu akan diampuni, ditebus oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyiapkan sebuah dunia yang baru, yaitu dunia milenium, setelah keadaan dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus adalah satu-satunya harapan bagi dunia ini. Tidak ada dengan cara yang lain, hanya Yesus satu-satunya terang, satu-satunya harapan bagi dunia ini. Seorang yang bernama Andy Stanley berkata, Jesus is the hope of the world, and the local church is the vessel of expressing that hope to the world. Yesus adalah harapan dari dunia ini, dan gereja lokal saudara dan saya adalah kendaraan yang menunjukkan harapan kepada dunia ini. Tidak ada harapan di luar Yesus. Yang ada adalah kesuraman, kekelaman yang meliputi seluruh bumi. Hanya Yesus harapan, dan saudara dan saya adalah kendaraan yang membawa pengharapan itu kepada dunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata dalam khotbahnya di atas bukit, dia adalah terang dunia, tetapi kemudian dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memiliki terang, dan kita adalah kendaraan yang membawa pengharapan itu kepada dunia ini. Kita adalah kendaraan yang membawa terang itu kepada dunia ini. Amin. Gereja kami
memikirkan, mendiskusikan apa yang gereja dapat lakukan seandainya resesi tahun depan betul-betul terjadi. Pak Herwin juga sekaligus anggota Yayasan Iman mengingatkan saya, Pak Yus, kita harus siap sedia seandainya itu terjadi. Siapkan dapur umum. Kalau jemaat kehilangan pekerjaan, bisa datang ke gereja untuk makan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar gereja siap-siap untuk menampung mereka. Gereja adalah harapan. Orang-orang percaya adalah terang. Jangan kita juga menjadi putus asa dengan situasi dunia ini. Jangan kita menjadi lemah. Tetapi justru kita harus memancarkan terang, membawa pengharapan yang telah kita terima dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bangkit dari apa? Yang ketiga, bangkit untuk membawa kabar baik bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh, seringkali ayat-ayat ini ditafsirkan di luar konteksnya. Dan beberapa yang saya dengar mereka menafsirkan ayat ini sedang terjadi saat ini, bahwa harta dari bangsa-bangsa akan dibawa ke gereja. Saya berkata belum. Itu berbicara tentang milenium. Coba lihat dalam ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wah, luar biasa. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Wah, beberapa hamba Tuhan mengkhotbahkan ini di gereja-gereja, dan mereka berkata, janji Tuhan, nubuat Tuhan ini digenapi saat ini sekarang. Imani, percaya. Harta bangsa-bangsa akan dikirim kepada kita. Cuma dengan yang sudah hampir putus asa karena pekerjaan susah. Amin. Aduh, belum ya. Oh ya, ayat yang ketujuh, segala kambing domba kedar akan berhimpun padamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendekati nubuatan ini sesuai dengan yang saya katakan di depan tadi. Ada penggenapan near fulfillment prophecy, artinya penggenapan dalam waktu dekat, bahwa ayat itu sudah digenapi saat Yesus datang ke dunia. Tapi itu belum ultimate fulfillment, belum penggenapan secara penuh. Dalam Matius 4 ayat 12-17, nubuat ini digenapi dengan kedatangan Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ketika Yesus menyingkir, begitu mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap, lalu dia menyingkir ke bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, maka ayat ini dikutip bahwa bangsa-bangsa yang bukan Yahudi pun melihat terang yang terbit, menggenapi apa yang dikatakan Yesaya dalam Yesaya 60 ini, bahwa Yesus datang membawa terang yang hari ini kita peringati. Tapi itu akan digenapi secara penuh. Ultimate prophecy akan digenapi secara penuh pada saat kerajaan
milenium tiba. The millennial reign of Christ. Pada waktu Kristus akan memerintah, maka itu akan digenapi. Bangsa-bangsa akan datang. Kristus akan memerintah di Yerusalem, dan kerajaan Israel menjadi terkemuka di antara segala bangsa-bangsa kepada Kristus yang duduk di tahtanya. Dalam pemerintahan milenium yang berpusat di Yerusalem, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Mereka membawa persembahan mereka, unta-unta, emas-emas, seluruh harta milik bangsa-bangsa dipersembahkan kepada Yesus yang memerintah dalam kerajaan milenium. Jadi belum sekarang ya. Cukup Bu Yanti ada Mas Yosua saja ya, tidak ada Mas yang lain. Jadi ini akan digenapi pada waktu milenium nanti. Tetapi itu akan terjadi. Ini pesannya, itu akan terjadi saat Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Sebab hanya bangsa-bangsa yang percaya Yesuslah yang akan datang kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus itu Tuhan. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang akan ambil bagian dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itulah sebabnya ayat utama kita Matius 28 ayat 19-20 diberi perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Matius 24 ayat 14 juga berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi bagaimana kita melihat kegenapan nubuat ini? Saat bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang itu adalah saat mereka mendengar berita Injil Yesus Kristus. Sebagai ayat penutup Wahyu 21 ayat 23, 24. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, kepada Anak Domba Allah yang duduk di atas tahta. Saudaraku, memang kalau kita melihat dunia saat ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Tapi saudara dan saya yang sudah mendapatkan terang Tuhan, yang sudah mendapatkan Injil kabar baik itu, kita harus bawa itu, kita harus beritakan supaya ayat ini digenapi, di mana bangsa-bangsa akan datang memberi persembahan dan sujud menyembah kepada Raja di atas segala raja. Almarhum Billy Graham berkata, our world today so desperately hungers for hope, yet uncounted people have almost given up. There is despair and hopelessness on every hand. Let us be faithful in proclaiming the hope that is in Jesus. Dunia kita hari ini sangat lapar dengan harapan. Tidak terhitung orang-orang yang hampir-hampir menyerah. Ada keputusasaan, ketidakadaan harapan dalam setiap orang. Mari kita menjadi setia untuk memproklamirkan, memberitakan pengharapan yang ada hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Amin. Saya berharap saudara, para mahasiswa hamba Tuhan, para alumni yang hadir, yang belum merayakan Natal, gunakanlah kesempatan yang indah ini supaya